Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan pada hari ini, yaitu surah Al-Falaq. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, perlindungan, dan banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih akan melanjutkan pembahasan yang bab pertama. Kemarin sudah di pertemuan pertama kita membahas yaitu bacaan Quran surah Al-Falaq bagian yang A. Bacalah dengan tartil dan hafalkanlah. Ya anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini akan kita lanjutkan yaitu makna surah Al-Falaq. Tentunya anak-anakku sudah hafal semua ini ya, karena suratnya pendek dan sering dibaca. Kemarin juga sudah ada terjemahannya, sudah Ustadz bacakan. Nanti kalau bisa hafalannya dihafalkan dengan baik ya, panjang pendeknya, makhrajnya, ya kan, tajwidnya nanti betul-betul dihafalkan, dan kalau bisa artinya juga hafal ya. Cuman setorannya cukup ayat Al-Qur'annya saja, ayatnya saja, setorannya tidak usah pakai arti. Baiklah anak-anakku, kita lanjut bagian yang C, makna surah Al-Falaq. Yang pertama ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi di bawahnya itu ada keterangan kita diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, memiliki dan mengaturnya. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya. Salah satu makhluknya itu adalah waktu subuh, yaitu ketika hari mulai terang setelah malam yang gelap. Jadi ini kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca surahnya ini ya. Ketika mau tidur di malam hari, ini dianjurkan untuk dibaca. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mau tidur di malam hari, beliau kadang-kadang membaca yaitu surah pendek. Tidak hanya Quran surah Al-Falaq ya, surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Nas juga dibaca. Kemudian boleh juga anak-anakku kalau mau mengamalkan yang lain, surah-surah yang lain sebelum tidur ya, tidak menjadi masalah, dan itu akan mendapatkan pahala tersendiri ya, akan dicatat sebagai pahala membaca Al-Quran. Akan tetapi
Biasanya kita sebelum tidur dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq supaya nanti kita ini bangun di pagi hari dengan segar untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan bisa juga bangunnya sebelum sholat subuh, mungkin bangunnya jam 3 pagi atau jam 4 untuk menunaikan sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah tahajud, ya, bisa juga. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya, ya. Jadi sebagai manusia itu mempunyai rasa takut, itu memang pasti ada, ya. Takut ditimpa keburukan, ya, dari sebagian makhluk Allah seperti binatang atau hewan, makhluk gaib, atau bahkan dari manusia yang lain pun. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan itu, karena semuanya ini sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah, ya. Terlebih ini di waktu subuh, ya. Mungkin di dalam diri kita itu banyak rasa takut, ya. Bahkan takut dengan yang gaib, mungkin yang tidak kelihatan, makhluk-makhluk gaib seperti jin dan yang lain, atau yang sering dikenal itu hantu, ya. Itu manusia wajar memiliki rasa itu. Akan tetapi makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, karena semuanya itu milik Allah. Allah lah yang berkuasa. Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, pasti insya Allah, kalau Allah mengizinkan, pasti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya, penjelasannya, banyak orang yang takut dengan kegelapan. Ketika hari mulai gelap, roh jahat dan hewan berbahaya boleh jadi berkeliaran. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang mungkin terjadi di malam hari. Pastilah kalau dalam keadaan gelap, umpamanya di rumah kita saja, kalau tiba-tiba mati lampu, nah itu pasti di pikiran kita sudah banyak aneh-aneh yang masuk di pikiran kita, ya. Mungkin bisa kita terpikir melihat sesuatu, ya. Mungkin tiba-tiba kita berpikir melihat makhluk halus, ya, seperti itu. Makanya kalau malam gelap gulita itu pasti kita terpikiran yang aneh-aneh juga. Bahkan memang semacam jin dan makhluk halus lainnya yang jahat itu bisa jadi menggoda manusia. Inilah Allah perintahkan bahwa kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi di antara kejahatan yang ditakutkan manusia adalah kejahatan sihir. Ya memang sihir itu ada, manusia itu. Praktik sihir ini biasanya ditiupkan ke dalam buhul atau ikatan tertentu, ya. Kita berlindung kepada Allah dari jenis kejahatan seperti ini. Sihir, ya. Sihir ada memang mulai sejak zaman dulu, bahkan pada nabi-nabi sejak zaman dulu ada. Seperti zaman Nabi Musa, ya kan.
Jadi di pengikut-pengikut Firaun itu ada tukang-tukang sihirnya yang menyihir tongkat menjadi ular, ya kan? Nah, itu mereka kerjasama dengan jin atau setan, ya. Tetapi kalau nabi, rasul yang seperti Nabi Musa itu yang ularnya besar ketika tongkatnya dilempar, itu atas petunjuk Allah, memang diberikan oleh Allah, yang merintahkan Allah, ya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka menjadi ular, ya memang betulan menjadi ular. Nah, kalau yang orang-orang pengikut Fir'aun itu semacam sihir saja, jadi menipu mata. Sebetulnya itu bukan ular yang mereka lemparkan, akan tetapi tipuan daripada bantuan jin dan setan. Makanya seperti orang lain melihat itu seperti ular. Akan tetapi kalau Nabi Musa yang melemparkan itu diperintahkan oleh Allah, itu betul-betul adalah nyata ularnya. Karena Allah yang Maha menciptakan, yang berkuasa. Oleh karena itu kita juga diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Bahkan wanita-wanita tukang sihir ataupun laki-laki atau siapapun tukang sihir, kita diminta untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan mereka. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Jadi kejahatan lain yang ditakuti adalah perbuatan hasad, yaitu perbuatan dengki ketika seseorang tidak menyukai kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain sehingga mereka berusaha untuk melenyapkan kebaikan itu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila kepada diri kita. Jadi dengki itu umpamanya ini seseorang yang tidak suka ini, ya, kepada orang lain yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang tidak suka itu melihat kepada kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain, sehingga orang yang tidak dengki itu, tidak suka itu, ingin melenyapkan kebaikannya itu, ingin menghilangkan kebaikan dari orang lain. Baiklah anak-anakku, demikian pembahasan pertemuan pada kali ini, dan selanjutnya tidak ada tugas khusus yang Ustadz sampaikan, cuman ini anak-anakku boleh atau dipersilahkan kalau ingin menyetor mulai hari ini bisa menyetorkan hafalan surah Al-Falaq. Jadi di video, ya, direkam video bacaan surah atau hafalan surah Al-Falaq ini, kemudian dikirimkan kepada Ustadz melalui WA. Baiklah anak-anakku, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan pasti datangnya dari diri Ustadz. Mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.